Polemik final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR 2026 Kalimantan Barat masih terus memanas setelah video sang MC Shindy Lutfiana viral di media sosial. Ucapannya yang menyebut protes peserta mungkin hanya sebatas perasaan langsung memicu kemarahan publik karena dianggap meremehkan keberatan tim SMAN 1 Pontianak. Dalam video yang beredar, peserta mempertanyakan keputusan juri yang memberi nilai berbeda pada jawaban yang dinilai sama substansinya. Bukannya meredakan suasana, respon dari MC justru membuat netizen yang budiman semakin geram. Setelah dihujat ramai-ramai di media sosial, Shindy akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengakui kalimat tersebut tidak pantas disampaikan dalam kapasitas sebagai pembawa acara dan menyesali dampak yang muncul terhadap peserta maupun masyarakat Kalimantan Barat. Shindy juga menyebut kejadian ini menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati memilih kata di ruang publik. Meski begitu, komentar netizen yang berbakti tetap deras membanjiri media sosialnya. Bahkan banyak yang menyindir klarifikasi itu muncul karena tekanan publik dan takut kehilangan pekerjaan setelah videonya terlanjur viral. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Berkompeten dan sangat teliti katanya. Tapi respect buat adiknya ya, udah berani bersuara menyampaikan kebenaran. Untuk dewan jurinya dan sisanya, no respect. Kasihan masih kecil udah merasakan ketidakadilan. Sabar ya dek, semoga besar nanti kamu jadi orang yang sukses. Makanya guys, besok-besok kalau mau lomba itu cari juri yang telinganya itu habis diservis gitu loh, biar gak kejadian seperti ini gitu. Jawabannya udah jelas, artikulasi juga jelas, satu Indonesia denger loh. Bisa-bisanya dikatain artikulasi gak jelas, congek. Mungkin itu perasaan adik-adik aja. Oh iya, selama ini aku menjawab pakai perasaan, tidak pakai bibir, tidak pakai suara. Makanya artikulasinya yang jelas. Biasakan artikulasinya yang jelas. Jadi dewan juri berhak mengasih nilai -5 karena artikulasi tidak jelas. Erlono kagak jelas. Cina? Dih, parah banget. Hanya perasaan adik-adik saja. Lah, penilai cara-cara cermat yang dipakai otak, bukan perasaan. Makanya dengerin dong. Aku aja yang on denger jelas. Adik-adiknya juga salah sih. Lain kali kalau jawab tuh nungguin mereka pada bangun dulu, jangan pada pules. Artikulasi itu penting. Tapi nih, kuping dipakai juga penting. Enggak-enggaknya kalau emang beneran nggak denger, diulang kayak videonya. Kasian tuh. Jawabnya udah bener begitu diomel-omelin, dibilang mungkin perasaan adik-adik saja kurang ajar. Minta maaf ya. Nggak mau tahu gue. Kasian tuh bocah-bocah pada pinter-pinter begitu diomelin. Perasaan. Dikira acara termehek-mehek. Kalau kataku mah ya, buruan deh klarifikasi dan minta maaf ke masyarakat ya. Nih, Wakil Ketua MPR meminta maaf atas kelalaian juri Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat dan berjanji akan menindaklanjuti. Akbar yang merupakan Wakil Ketua MPR berjanji akan menindaklanjuti kejadian tersebut dan akan mengevaluasi semua kinerja dari Dewan Juri LCC tersebut. Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan bahwasanya dirinya pernah mendengar terjadi hal yang serupa pada pelaksanaan LCC tahun kemarin di provinsi lain. Wow. Tuai kecaman publik.
Lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan warganet. Hal ini dikarenakan ada jawaban yang benar, namun disalahkan oleh juri. Kalau itu terjadi pada saya mending walk out jika panitia tidak profesional. Itu pernah saya lakukan. Sebuah event di mana panitia tidak profesional dan berpotensi menurunkan mental siswa, saya walk out. Walaupun pada akhirnya tim saya menjadi juara umum, saya tidak mengambil trofi juara umum itu. Ini saya lakukan agar menjadi evaluasi panitia. Jadi bagi Anda, panitia atau juri yang ditunjuk, jangan merasa Anda itu juri terus arogan. Apabila memang jawaban itu benar dan Anda itu memang salah dalam menilai, tidak ada salahnya kok minta maaf. Dan orang tidak akan menghujat Anda. Minta maaf bukan berarti lemah, tapi itu menunjukkan kebesaran hati bahwa Anda sebagai manusia biasa yang memang tak luput dari khilaf dan salah. Menurut Anda bagaimana? Salam dari saya. Terima kasih. Gue sebagai anak lomba cerdas cermat mau ikutan speak up. Sumpah ini sebenarnya gue lagi di airport dan gue mau flight ke New York. Cuma tadi itu video lewat dan gue ngeliat komentar dari jurinya, hah? Itu yang regu C, sumpah lo cewek yang lo berani speak up, lo top notch. Bagus lo kayak gitu, biasain kayak gitu. Berani speak up ketika orang memperlakukan lo dengan tidak adil. Dan lo speak up-nya tuh kayak chill aja, bahasa lo enak, nada lo enak. Masa lo dibilang salah gara-gara artikulasi? Sumpah kata gue, lo ngomong jelas banget, cong. Gue tuh tahu banget rasanya, karena dulu tuh gue pernah cerdas cermat. Dan gue pernah jadi orang yang speak up ketika jawaban gue benar terus dibilang salah. Tapi untungnya case gue, jurinya itu mengerti dan akhirnya gue dikasih poin. Sementara tim yang dibilang tadinya benar jadi nggak dapet poin karena kan gue udah bener duluan. Terus kita nggak ribut antara tim gue sama tim yang lain. Tapi di sini tuh kayak jurinya di sini menurut gue salah total sih, salah total. Dan gue suka banget itu anak SMA mana ya? Dia dari semuda itu masih SMA udah berani langsung speak up. Top. Sumpah lo jangan mau diem kalau ada sesuatu yang nggak bener. Apalagi itu menyangkut elu dan instansi dan sekolah lu. Ini gak malu ya jurinya, ih. Padahal itu juri bakalan dapat respect banget kalau dia bilang gini, mohon maaf ada kesalahan dari pihak juri, ternyata jawaban adik benar, maka mendapatkan poin. Selesai mengakui kesalahan. Ya beginilah contoh di negara kita, susah ya mengakui kesalahan. Terlalu banyak salahnya sih. Menurut gue pribadi ini bukan masalah pendengaran, emang nggak disimak aja, nggak didengerin. Dan yang paling memuakkan langsung berlindung di dalih artikulasi. Haha. Kalau kurang jelas kan lo bisa minta ulangin, bisa nggak diulangin. Tapi menurut gue jelas banget, apalagi dia ngomong pakai mic, per kata jelas banget. Udahlah, kalau salah ngaku aja, ih malu ih sama usia, ih jabatan tinggi tapi kok begitu. Ini para juri bapak-bapak itu dan ibu-ibu yang sampai ngejudge siswa dan siswinya, sampai nyerang balik siswa-siswinya, ngatain artikulasinya nggak jelas. Mana ini kalian permintaan maaf kalian, ha? Mau artikulasi, lu pikirin lagi lomba nyanyi? Makanya kalau jadi juri, ya minimal telinganya itu ya nggak budek, bukan soal kompeten aja, bukan soal pinter aja. Yang penting lu nggak budek juga. Udah jelas-jelas terang-terangan kayak gini, kelihatan banget lu memihak, kelihatan banget lu juri suapan lu. Aduh, hal kayak gini mah nggak usah heran, udah terjadi dari dulu. Setiap ada lomba-lomba, pasti jurinya itu kong kali kong. Bukan perlombaan cerdas cermat aja, lomba apa aja. Kalau bukan juri profesional tingkat-tingkat daerah udah pasti udah kong kali kong. Ini juga panitianya nggak ada gitu inisiatif mau ngulang kompetisi ini, nggak ada gitu. Atau inisiatif menghubungi jurinya untuk keluar minta maaf gitu. Hah? Terus juga MC-nya juga. Kalau misalnya ada kayak gini, lu tuh pemandu, ngerti nggak? Pemandu acara, ada perselisihan kayak gini, lu harusnya bisa mengambil keputusan sebagai MC, sebagai pemandu acara. Bukannya malah mendukung statementnya juri. Juri bukan pengambil keputusan, lu yang memandu harusnya. Juri itu cuma menilai jawaban dari yang lagi berkompetitor. Astagfirullah, perlombaan apa ini? Masih ada model kayak gini. Kirain zaman gua aja model kayak gini masih ada. Ternyata, aduh, harusnya kalau ada perselisihan kayak gini, ada miskomunikasi kayak begini, ada kesalahan juri kayak gini, MC komunikasikan ke pihak penyelenggara supaya pertanyaannya dibatalin aja, jadi bonus. Goblok banget sih, ini siapa sih ini yang menyelenggarakan acara-acara gini nih? Kalau acara-acaranya formalitas doang, yang penting punya anggaran keluar.
Gue nih antara pengen ketawa sama kesel ya. Ini ada salah satu video, ada pertandingan cerdas cermat 4 pilar nih ya, siswa ya teman-teman. Nah di sini ada tampak jelas terlihat sebuah kecurangan dari para jurinya. Nah yang paling gue bikin kesel adalah lihat nih jurinya. Udah jelas ya salah gitu kan, tapi tetap aja katanya bukan itu yang dimaksud. Bahkan ada salah satu jurinya yang bilang katanya kalau jawab itu biasakan artikulasinya yang jelas. Nah kalau menurut gua sendiri ya kurang jelas bagaimana itu ibu ya. Gimana kalau misalnya dia cadel kagak bisa ngomong huruf L gitu, gimana bu, coba ya. Ya, nah dan ini yang paling gua salut adalah sama hostnya nih ya. Dia bilang udah deh ya, jangan melawan aturan, ikutin hasil dewan juri, itu adalah yang terbaik karena mereka memang terpilih sebagai orang-orang yang profesional untuk menjadi juri. Ya mbak ya. Dan nanti kita lihat deh ya tayangan ulangnya. Nah mantep mbak. Dan akhirnya tayangan ulangnya beredar nih, viral ya. Hai, coba ketik pendapat kalian di kolom komentar.